Berikut kami sampaikan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran kelompok berbasis proyek untuk mata kuliah Ekonomi Kewarganegaraan. Desain ini diawali dengan input RPS disiakat dengan bobot basis penilaian untuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek sebesar 50%. Kemudian untuk penilaian pengetahuan meliputi tugas, kuis, UTS, dan UAS 50%, sehingga total adalah 100%. Capaian pembelajaran mata kuliah ini di-breakdown menjadi tahapan kemampuan yang selanjutnya akan dilaksanakan secara blended dengan bantuan LMS pada UNS. Desain pembelajaran di LMS pada UNS pada mata kuliah Ekonomi Kewarganegaraan meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian RPS, kemudian perpustakaan digital, kemudian ruang kelas virtual, dan daftar hadir. Pertemuan pertama dengan topik Sistem Ekonomi Indonesia. Di situ tersedia tujuan pembelajaran, kemudian satuan acara perkuliahan, serta beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Pada pertemuan kedua, topiknya adalah Sejarah Ekonomi Indonesia. Di situ terdapat tujuan pembelajaran dan satuan acara perkuliahan, serta beberapa aktivitas yang harus dilakukan mahasiswa, diantaranya adalah diskusi pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian pada pertemuan yang keempat, kami membahas pendapatan nasional dan distribusi pendapatan dalam perspektif kewarganegaraan. Selanjutnya, kita membahas tentang kependudukan dan tenaga kerja dalam perspektif kewarganegaraan, dan berikutnya di pertemuan yang keenam, kami membahas menyajikan hasil analisis dari kependudukan dan tenaga kerja dalam perspektif kewarganegaraan. Pada pertemuan yang ketujuh, kita menggunakan pembelajaran kelompok berbasis proyek dengan topik usaha kecil mikro dalam perspektif kewarganegaraan. Di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada satuan acara perkuliahan, kemudian ada bahan pembelajaran, dan ada langkah-langkah pembelajaran kelompok berbasis proyek atau PJBL. Diawali dengan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Beberapa tagihan yang harus diselesaikan mahasiswa meliputi video, kemudian media promosi di Instagram, artikel, dan juga poster. Pada pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 adalah melanjutkan pembelajaran kelompok berbasis proyek dengan mengidentifikasi permasalahan usaha kecil mikro. Kemudian pertemuan ke-10 adalah penyebab masalah dan solusi permasalahan usaha kecil mikro. Kemudian pada pertemuan ke-11 adalah pembuatan video profil UKM. Pertemuan ke-12 adalah artikel dan poster. Kemudian pertemuan ke-14 adalah laporan proyek berupa book chapter. Nah, pada 14.2 tersedia contoh cover book chapter, depan dan belakang, kemudian contoh cover laporan proyek, format book chapter, kemudian format laporan proyek, dan rubrik penilaian proyek. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyajian laporan proyek dan karya yang disertai dengan penilaian diri dan sejawat. Kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester yang meliputi ujian pengetahuan. Nah, ini adalah laporan proyek yang sudah dikerjakan. Kemudian produk yang berupa book chapter bisa dilihat di sini.
Nah, book chapter ini berisi beberapa artikel ilmiah yang ditulis oleh individu dalam kelompok tersebut berdasarkan payung tema dalam kelompok yang bersangkutan. Dimulai dari cover, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, dan tiap bab adalah artikel yang ditulis oleh kelompok tersebut, kemudian diakhiri dengan indeks dan daftar pustaka. Demikian, terima kasih.